nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast Nusantara Sudut Lucu dan kembali narasumber saya Mas Gus hadir di podcast Nusantara Sudut Lucu. Ini sejak lama nggak ketemu Mas Gus nih, ada ya hal-hal yang ingin saya tanyakan Mas, ingin saya tahu gitu ya. Walaupun referensinya bisa saya dapat dari banyak kanal di YouTube, maupun literasi di Google dan sebagainya. Yang menarik di pikiran saya itu tentang Semar, Mas. Tokoh Semar. Tokoh ya? Semar yang ya. Semar ya. Jadi Semar saya browsing Mas di Google, fotonya Semar, gambarnya Semar. Nah, saya ikuti. Terus kalau orang-orang bilang kayak agak lucu mukanya, kadang laki juga bisa juga kayak perempuan gitu kan. Jambul, ada jambulnya nih Mas. Iya. Tangannya di depan nunjuk, ini ada yang saya tidak masuk kepada ranah secara physically, tetapi apa yang dibawakan oleh tokoh Semar kan ini hasil imajinasi seseorang atau memang realitas Mas? Bahwa Semar itu sebetulnya dalam budaya Jawa itu memang ada, betul ada tokoh itu. Semar ya. Semar itu ada dibentuk sebagai tokoh pewayangan dan juga tokoh sejarah manusia ya. Itu banyak versi ya. Cuman yang saya tahu, Semar itu ada, dari kata Semar saja itu hanyalah suatu filosofi aja. Filosofi gambaran tentang kehidupan manusia dan suatu tuntunan lah ya, suatu tuntunan contoh nyata manusia itu seperti seharusnya selayaknya. Dalam bentuk Semar sendiri kan lucu ya. Iya, makanya perutnya gendut ya kan, pantatnya gede ya kan, kalau jalan tangannya ngacung, pantatnya ke belakang gede, badannya gendut dulu, nggak pernah pakai baju, mukanya putih selalu nyengir ya, badannya hitam, terus ada kuncungnya naik ke atas di tengah-tengah posisi kan. Itu semuanya bahan pelajaran, bahan pengkajian untuk kita yang mau menelaah apa makna dari perwujudan Semar itu sendiri. Dari kalimat Semar saja itu kalau bahasa saya menyebutnya Semar ya, esemnya samar. Dalam arti esemnya samar itu kan penuh dengan arti. Mesemnya atau esemnya? Esemnya ya. Jadi dia kan selalu mesem ya, tidak pernah marah. Orangnya nerimo ing Bandung, dimarahin, dimaki-maki oleh siapapun, selalu mesem, selalu sini. Oke, kita kalau mau bahas itu kita bahas dari yang paling dasar saja. Seorang Semar ya, dari namanya aja Semar kan, esemnya samar. Bisa saja disebut esemnya samar. Bisa diartikan bahasa lain, Semar menyemarakan zatnya alam bisa. Bisa juga disebut Semar ya kan, senyumnya makrifat. Makrifat itu mengenal ya, mengetahui. Dalam arti senyumnya makrifat itu orang yang banyak tahu tentang segala hal. Entah ilmu, entah apa saja lah, orang yang banyak tahu. Dari nama Semar saja ya. Terus kita kembali ke yang paling terkenal oleh Semar itu apa sih?
selain esemnya itu, selain orangnya selalu mesem ya, itu bisa dikatakan kan orang yang ramah. Ramah ya. Terus Lucu juga. lucu ya, Lucu, orangnya ya. suka Itu bercanda. ada temennya Mas, Semar, Garek, Punokawan disebutnya kalau di Bagong, Punokawan. ya kan ya. Nah itu kan suatu falsafah sebetulnya. Kita bahas Semar dulu deh ya, biar Oke, Semar. tuntas. Semar aja dulu ya. Jalannya katanya tangan satunya nelunjuk ya kan, Tangan kanan apa? tangan kanan, Kanan. kiri buka ke belakang lebar. Itu ada yang mengartikan kan begini ya. Orang kalau ngasih sesuatu tangan kiri jangan sampai tahu. Oke. Iya. Orang yang dermawan tapi jangan sampai, yang dikasih pun jangan sampai tahu, apalagi orang lain. Terus setelah itu beliau tidak pernah memakai baju. Oh, telanjangnya dia. Telanjang. Ini gede Mas, kalau digambar-gambar Mas. Itu menggambarkan ya memang manusia hidup di dunia itu telanjang, tidak memiliki apapun, semuanya karena zatnya alam kan. Dia hanya menggunakan fasilitas. Semua yang ada di sekitar kita kan fasilitas alam yang diberi oleh Sang Pencipta. Menurut saya ya. Iya. Terus perutnya besar, orang yang bisa dikatakan orang subur makmur. Subur makmur bukan berarti orang kenyang makan, tidak. Kehidupannya itu subur makmur gitu. Oke. Subur ya. Tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Diartikan lagi secara lebih dalam, orangnya selalu bersyukur, pandai bersyukur. Terus kenapa diartikan kok pantatnya gede ke belakang? Betul. Kebalikannya apa? Kebalikannya orang yang dermawan. Kalau bahasa kecil saya kayak pentil, Pak. Pentil itu kalau ditarik pasti balik lagi gitu. Gambaran orang yang pedit. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, pantatnya begitu tuh. Itu gambaran orang yang pelit, tidak mau bersosial, tidak mau bersedekah. Ya, jangankan kok bersedekah amal ya, tainya sendiri bahasa kasarnya ya dimakan gitu, buru-buru pahala amal. Gambaran orang yang seperti itu. Terus ada lagi yang Semar yang katanya itu punya kuncung ya. Iya. Punya kuncung, posisi di tengah-tengah ke atas. Iya, kuncung. Ada yang bilang kuncungnya itu, ada yang bilang 99 lembar, ada yang bilang 360 lembar jumlah kuncung. Dua-duanya benar. Kenapa 99 kalau diartikan ya kan, 9 sama 9 dijumlahin jadi angka 18. 8 sama 9 sama 8 sama 1 kan 18. Dijumlahnya juga angka 9. 360 bijinya kan juga 9, 3 sama 6. Kenapa angka 9? Karena angka 9 angka yang sudah tidak bisa dikotak-atik lagi. Mau dikali berapa, mau jumlah berapa, dibagi berapa, tetap 9. Angka yang tertinggi juga bahasa ini, angka tertinggi itu angka sempurna. Angka sempurna. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Ilahi. Makanya falsafah Jawa atau falsafah negara kita itu negara NKRI ya. Undang-Undang Dasar 45, 4 sama 5 9 ya kan. Butir-butir 33 butir, 36 butir ya. 6 sama 3 juga 9 juga. Makanya ada falsafah 9 wali ya, ke-10 tunggal 9 juga. Kalau diambil dari bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim juga 9 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia juga 9 huruf. Iya kan? Oh, sampai sejauh itu ya, artinya gimana ya? Jadi kan saya juga risalah yang saya terima itu tetap dari media sosial Mas. Jadi keberadaan Semar itu salah satunya. Ada saudaranya juga Mas. Jadi yang di Indonesia itu Semar. Di tanah Nusantara ini Nusantara itu Semar. Ada yang di luar juga namanya siapa? Baladewa. Ismoyo apa? Baladewa. Kalau Ismoyo itu beliau sendiri, Semar sendiri. Oh, ada 3 Bapak. Jadi Sang Hyang Ismaya Jati itu mengejawantah, bahasa kasarnya ngejawantah menjadi manusia wujudnya Semar. Nah ini menjadi menarik buat saya karena kalau saya sih melihatnya begini Mas.
Kalau kita jalan ke rumah orang, terus di depan rumahnya ada patung mas, lucu gambar Semar di depan masuk gerbangnya itu. Artinya ada pesan-pesan yang disampaikan sebetulnya, bukan hanya gambar itu, gitu kan? Itu bukan hanya seperti patung ini, itu, gitu. kan? Saya main ke rumah, ada apa? Saya anggap sebagai orang tua saya juga, rumahnya itu disebut rumah Semar, mas. Omah Semar, gitu kan? Ini juga tetap kalau kita maknai ada pesan-pesan di situ dari wujud Semarnya itu. Iya. Mas, ini yang benar, ini muncul aja dari pikiran saya. Imajinasi tentang gambar, bentuk segala macam, terus ujungnya, tangannya, itu gimana mas awalnya? Apa ada patung purba atau Enggak. Atau Itu karena sejarah tokoh Jawa ya, yang satu-satunya murni orang Jawa yang jadi wali. Maksudnya menjadi masuk dalam komunitas ya, kalau saya nyebut komunitas saya masuk dalam pengakuan wali ya, atau yang terkenal di Jawa kan hanya 9 wali, padahal wali itu kan banyak. Cuman kenapa hanya 9? Yang nggak bedanya Nabi lah. Nabi kan ada 124.000, cuman yang mendapat pengakuan hanya 25 Rasul kan. Dan ulul azmi hanya 5. Jadi bahasa saya Nabi itu banyak, wali juga banyak, cuman yang sebagai barometer aja Pak. 9, kenapa kok 9 wali ya? Kembali ke falsafah tadi, Semar. Nah, jadi yang saya tanyakan itu kan, kita kalau ngelihat gambar Semar itu kayak seperti itu. Munculnya gambar itu mas, Munculnya gambar itu itu hasil dari orang yang meditasinya sudah kelas tingkat wali ya, atau disebutnya sekarang tuh beliau adalah tokoh dari Jawa Timur, Tuban, putra Tuban, Sunan Kalijogo, Raden Mas Syahid itu memberi gambaran seperti itu. Jadi munculnya gambar seperti Semar itu dari beliau. Jadi hasil tafakurnya beliau, hasil dialektikanya beliau sama sang pencipta, terwujudlah suatu pemikiran ya kan, bagaimana saya bisa syiar di kalangan masyarakat yang pada kala itu kehidupannya masih belum beragama, atau bisa dikatakan Hinduisme ya kan, dan Buddha, supaya syiarnya itu bisa diterima di masyarakat. Ya tidak mungkin orang biasa ngomong hong wilaheng langsung ujuk-ujuk suruh bismillah. Iya. Beliau menciptakanlah suatu karya ya kan, yang disebut wayang kulit. Dalam wayang kulit itu setiap satu tokoh membawa perangainya masing-masing, membawa sejarahnya masing-masing, membawakan cerita dan pesan-pesan moral masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kala itu. Jadi imajinasi yang muncul dari Raden Mas Syahid itu, bentuk Semarnya seperti ini, dengan pesan-pesan yang ada dalam tampilan Semar itu seperti ini, makna filosofinya, pesan-pesan moralnya, kaitan dengan tuntunan kehidupan ada di profilnya badan Semar tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, baik pemirsa semua, ini sekelumit saja dulu karena literasi saya tentang Semar juga masih terbatas, tetapi komunikasi saya ini anggaplah sebagai komunikasi awal ya, karena kalau kita mengupas lebih jauh tentang tokoh Semar ini nggak selesai semalam Pak. Nggak selesai semalam. Bahkan kalau kita lebih menelisik lagi peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, bahkan sebelum terciptanya dunia ada di dalam suatu wujud badan Semar lagi. Oke, ya. Hanya pesan pembuka, mudah-mudahan insya Allah kita sehat, saya Mas Gus sehat, akan kita lanjutkan lagi mengupas tentang tokoh Semar, baik dalam sisi bentuk lebih jauh lagi ya, juga dalam sisi makna filosofi, makna kehidupan, juga nilai-nilai yang dibawa dari tokoh seorang Semar ini untuk kehidupan. Ya, kehidupan manusia dan masyarakat lah. Baik. Terima kasih Mas Gus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.